guess I'm just a play date to you. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Profesor Po. Saya ingin bercerita tentang ekspedisi seru yang dialami si botol Pocari Sweat. Tahukah kalian, Pocari Sweat dibuat dari sumber mata air pilihan yang diolah melalui proses demineralisasi. Selanjutnya, dilakukan proses pencampuran dengan bahan baku Pocari Sweat yang sebelumnya telah lulus uji pemeriksaan. Kemudian, larutan dipasteurisasi pada waktu dan suhu tertentu sebelum di-filling. Bicara mengenai botol, si botol Pocari Sweat awalnya terlahir sebagai biji resin. Biji resin. Penasaran kan? Apa saja sih yang dialami si botol dalam ekspedisinya? Ayo yuk, kita simak bersama. Biji resin ini akan disatukan, dipanaskan, lalu dicetak sambil didinginkan menjadi preform atau bakal botol. Singkat cerita, bakal botol akan segera berwujud. Nah, disinilah awal perjalanan si botol. Ayo, kita ikuti terus. Bakal botol akan beranjak menuju proses blow molding, di mana dia akan ditiup menjadi bentuk botol Pocari Sweat yang kita kenal. Sebelum ditiup, dilakukan pasteurisasi pada preform untuk memastikan bahwa preform steril. Lihat, dia sudah mulai berubah. Lalu apa yang terjadi? Ya, ini saatnya si botol memperoleh kandungan istimewa Pocari Sweat. Setelah penuh, si botol akan diisi nitrogen cair agar menjadi lebih kuat dan tahan tekanan. Dia juga mendapat perlindungan ekstra dengan tutup yang telah dipasteurisasi. Petualangan si botol semakin seru. Dia harus menjalani pemeriksaan di cap checker untuk memastikan botol tertutup dengan sempurna dan bottle pressure detector untuk memastikan apakah cukup kuat dan tahan tekanan. Wah, kalau ternyata capnya tidak tertutup dengan baik dan tekanannya tidak sesuai, dia akan langsung dibuang. Untung berhasil lolos. Berarti dia sudah memenuhi standar tekanan kelayakan Pocari Sweat. Apalagi ya yang akan dialami si botol? Wah, teman-temannya sedang diberi label. Ini saatnya dia menyandang gelar resmi sebagai botol Pocari Sweat. Sebagai bentuk penghormatan, label biru akan disematkan pada tubuh si botol. Wah, hebat sekali ya. Tidak hanya itu, dia juga diberikan identitas unik sebagai tanda pengenal berupa kode produksi tanggal batch before. Terakhir, si botol akan diperiksa kondisi label dan kode produksi dengan kamera inspektor. Botol yang tidak sesuai standar akan langsung dibuang. Setelah dianggap kuat dan mutunya terjamin, ekspedisi si botol terus berlanjut. Kini, dia dan kawan-kawan sedang bersiap untuk menaiki kardus yang nantinya akan didistribusikan. Dengan teknologi canggih, mereka bisa masuk tanpa bantuan manusia sama sekali. Hebatnya, mereka semua langsung berbaris rapi. Setelah kardus tertutup sempurna, dilakukan pengecekan berat dengan weight checker untuk memastikan jumlah botol dan berat larutan sesuai standar. Tidak cuma itu loh, kardus bisa tertumbuk secara otomatis. Bersedia? Siap, jalan! Sekarang coba kita ingat perjalanan si botol dari awal hingga akhir. Pertama, ada proses resin to preform. Kedua, blow molding. Ketiga, filling dan capping. Keempat, bottle pressure detector. Kelima, labeling dan batch before. Dan keenam, auto casher. Tapi ada satu proses lagi ternyata. Proses itu adalah quality control. Untuk menjamin mutu si botol dan kawan-kawan, tiap 2 jam sekali beberapa botol akan diambil untuk menjalani kontrol kualitas. Tes pertama adalah tes fisik untuk memastikan apakah botol cukup aman dan kuat. Tes kedua adalah tes kimia. Nah, di sini larutan dalam botol yang diperiksa. Apakah larutan itu sudah sesuai dengan standar kelayakan minuman? Semoga berhasil. Si botol dan kawan-kawan akan melanjutkan ekspedisinya ke seluruh Indonesia untuk kita nikmati. Cerita yang seru ya. Dari proses kelahiran, petualangan hebat, hingga akhirnya dia melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan segala macam kebaikan Pocari Sweat. Ayo kita lihat langsung bagaimana prosesnya di pabrik. Saya Profesor Po mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa minum Pocari Sweat.